Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ghuliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuslih biha syani wa tahfadhu bi barakatiha imani wa tunawwiru biha wajhi wa janani wa ta'simu biha anil khata'a lisani. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflaha al-muttaqun. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah Allah telah memberikan kita bonus panjang umur dan kelihatannya juga di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan hal yang menunjukkan bahwa Allah ridho kepada kita, dimudahkannya kita untuk hadir di tempat-tempat yang semacam ini. Ini berarti Allah ridho sama kita. Karena kita datang di sini perlu satu masalah, taufik. Apa itu taufik? Kekuatan nanti untuk beribadah kepada Allah. Ini Allah yang ciptakan. Berarti antum ini muwaffaqun. Wal muwaffaq insyaallah fi ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala dzalik. Hadirin, masalah yang sedang dibaca di dalam kitab An-Nasaih Diniyah sebelumnya adalah tentang panjangnya harapan dalam hidup ini dan pendeknya harapan. Semua ini berhubungan dengan waktu. Waktu hidup kita itu adalah umur. Waktu hidup kita adalah umur. Umur pasti diakhiri dengan kematian. Terakhir yang kita baca adalah soal kematian. Jadi ada orang yang panjang umur, ada orang yang pendek umur. Tapi yang jelas semua orang bakal mati. Nggak ada yang diistimewakan tidak mati, nggak ada. Ya, kecuali Nabi Allah Isa alaihissalam itu lain lagi. Ya, tapi beliau juga nanti meninggal. Ya. Turun kembali tapi nanti beliau meninggal. Nah, saudara, pembahasannya adalah sekarang tulul umri fi ta'ati matlub, bahwa panjang umur itu apabila di dalam ketaatan kepada Allah sangat baik, sangat bagus, dan perlu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu minta kepada Allah. Jadi orang kan kebanyakan pengen panjang umur, tajir, farhan, senang, semua nikmat. Lupa tapi dia bakal mati, perlu bekal juga. Kalau kita, boleh saja Anda minta mau jadi orang kaya, mau jadi ini. Baik, bandingi, imbangi. Dibikin balance tuh permintaan kita, ya, dengan juga permintaan-permintaan untuk di akhirat. Nah, untuk di akhirat itu Anda orangnya. Anda yang harus beramal. Ya, Anda yang harus pundi-pundi akhirat ini, nggak bisa orang yang lain yang isi. Ya, karena Anda yang akan mengambilnya, Anda juga harus yang mengisi. Dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala man syaikhul muallif rahimahullahu taala wa huwa qutbul irsyad wa ghadul ibad al habib Abdullah bin al-Haddad fi kitabih An-Nasaih Diniyah ila an qala wa amma tulul umri fi ta'atillahi fa huwa mahbub wa matlub. Adapun panjang umur di dalam keadaan taat kepada Allah, maka hal tersebut sangat baik dan sangat harus kita inginkan. Jadi orang harus tuh. Maksudnya begini, kalau Anda minta panjang umur, jangan stop di panjang umur saja, jangan. Panjang umur fi taatillah wa rasulih. Tambahin lagi fi khairin wa lutfin wa afiyah. Guru saya Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Husain Asy-Syamil Al-Atas bilang, tambahin lagi wahal jamil. Keadaan juga kita bagus. Sebab kalau kita panjang umur keadaan kita nggak enak juga. Nah. Baik. Jadi panjang umur kalau amal kita baik, alhamdulillah, nikmat tuh dari Allah SWT. Nggak semua orang dapat begitu. Ada orang yang panjang umur, acak-acakan hidupnya. Bahkan akhirnya juga nggak baik. Rasulullah ya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruh wa
hasuna amalu. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang panjang umur dan perbuatannya baik. Balikannya ada, wa syarrun nas. Sejelek-jeleknya manusia adalah ya, man tala umruhu, panjang umurnya, wa sa'amalu, tapi perbuatannya jelek. Enggak ada yang akan mengenang. Tukang meres orang, nipu orang, enggak salat, yazni, yashrabul khamar, perbuatannya enggak benar. Siapa yang mau mengenang dia? Enggak ada, saudara. Yang dikenang, yang dihaulkan, yang selalu jadi pujian itu adalah orang-orang yang meninggalkan kita dalam keadaan baik untuk dirinya dan untuk orang lain. Mari kita lihat ulama-ulama. Sekarang nggak usah jauh. Habib Idrus dikenang nggak? Dikenang. Kenapa? Ninggalin masjid, ninggalin sekolah. Hah? Yang lain-lainnya itu urusan dia dengan Allah. Kita nggak perlu. Manusia ada kurang dan lebihnya. Tapi kan ini yang jadi kenangan. Ya. Perbuatan-perbuatan baik itulah yang akan mendekatkan Anda kepada Allah dan kepada orang lain. Orang akan cinta, saudara. Nggak ada, saya cinta karena ente tukang mabok. Ada nggak? Nggak ada. Anda cinta sama ente karena ente tukang morfinis. Nah. Sekalipun barangkali, maaf, sekalipun dia morfinis, dia belum tentu bilang, Anda cinta kepada ente karena ente morfinis. Nggak ada. Dia bakal cinta kepada orang-orang yang baik. Itu otomatis sudah. Ya, otomatis. Kita mau cium tangan, mau lihat dia, mau kumpul dengan dia, mau datang pengajiannya dia. Kenapa? Ada mahabbah. Wahadil mahabbah seperti ini dari iman, saudara. Anda senang-senang kepada majlis begini, ini Anda syukuri sama Allah, ini dari iman. Timbulnya dari iman kepada Allah. Kalau dipanjangin sama saya, nanti Anda bisa tahu bahwa ini ada dari iman. Tapi di sini majlisnya, bukan tempatnya kalau kita. Saya sudah serangkan dulu ya, sehingga Anda mau duduk di sini capek-capek barangkali ya, tetap yang baru kerja datang. Kenapa? Karena ada kenikmatan di dalam dirinya. Ini kenikmatan Anda berbuat baik dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan dicabut iman kita ya. Jangan jadi husnul khatimah di akhir umur, nasallallahu alaihi. Baik, kembali kepada yang kita sedang baca, bahwa panjang umur apabila dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu nikmat besar. Mesti kita cari itu. Ya. Wa kullama kana al-umru atwal fi ta'atillah kanatil hasanat aktsar wa darajat arfa. Loh, kenapa begitu? Karena manakala seseorang itu panjang umurnya, maka kalau dalam taat kepada Allah, kebaikan-kebaikannya bertambah. Kan dia dalam kebaikan, panjang umur dalam taat kepada Allah, kan setiap hari bertambah berarti taatnya, ya kan? Kebaikannya juga akan bertambah. Kenapa? Karena dia ingin derajatnya tinggi, derajat akan tinggi di sisi Allah SWT. Ya, nah, sama juga saudara. Wa ammatuluhu fi ghairi ta'atillahi fa bala'un wa syarr. Adapun panjang umur tapi dalam maksiat kepada Allah, dia dalam keadaan hancur, dalam keadaan rugi, dalam keadaan kejelekan. Kenapa? Taksurus sayyiat, bakal banyak kejelekannya. Panjang umur nggak taat kepada Allah, berarti dalam keadaan jelek. Kemudian apa lagi? Wa tadawwa'afil khati'at, umpul terus dosa-dosanya kepada Allah SWT. Lain dengan yang tadi. Panjang umur dalam taat kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang panjang umur fi taatillah fa khair rutu wa fi hal jami'an. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini umur nikmat. Saudara mencari mobil yang terbaik ada, perhiasan terbaik ada, pangkat-pangkat banyak. Hah? Tapi tolong cari, ada yang jual umur nggak? Ada yang jual umur nggak? Siapa sahibul umur yang punya umur ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur. Wa kullu nafsin dha'iqatul maut. La ana wala ente wala tajir wala fakir wala rajul wala nisa wala kibar wala sigar. Idza jaa ajaluh, assalamualaikum. Berangkat. Nah, itu mesti dipikirkan. Ya. Dan memang sengaja malaikat doain ente. Karena kalau kita terus-terusan dulu, saya sudah bahas nih. Kalau kita terus-terusan ingat meninggal juga susah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dilupakan sama Allah ini. Kita hidup, semua ini hidup dengan harapan. Kalau nggak ada harapan, ente hidup. Ente haidar dengan harapan ente mau begini.
Ali, anak mau begini, rencana anak begini, satu tahun, 2 tahun, semua punya harapan. Harapan ini bikin semangat hidup. Kalau nggak ada harapan, nggak ada semangat hidup. Cuman kan dibagi 2 nih harapan. Ada harapan kelebihan, ada harapan yang memberi betul-betul harapan dunia dan akhirat yang baik. Selama harapan itu tidak menjauhkan Anda dari taat kepada Allah dan Rasulnya, bismillah. Tapi kalau hanya sekedar harapan, tidak ada amal, tidak ada amalan yang baik, dan tidak ingat kepada Allah, tidak ingat mati, bahaya saudara. Bahaya itu. Ya. Jadi hadirin, panjang umur apabila dalam keadaan tidak taat kepada Allah, bala, bencana itu dan kejelekan. Jangan. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, sekarang kalau umpamanya saya mengatakan ada mobil, banyak di situ orang. Saya tanya, Habib Ali, ini mobil siapa? Mobil saya. Betul mobil ente? Ya, oh ente nggak percaya? Ambil STNK. Sama dia. Oh benar. Ada bukti. Ya Said Hussein, tinggal di mana ente? Oh, anak tinggal di Roblong. Jalan Salam nomor sekian, RT RW-nya ada. Anak nggak percaya? Oh, ini nggak percaya? Keluarin, kasih KTP. Ada bukti kan? Semua perlu pembuktian, saudara. Hukum akan berjalan setelah ada pembuktian kan? Nah, baik. Kita juga kalau mengatakan bahwa saya ingin panjang umur, untuk supaya seperti Nabi katakan, sebaik-baiknya manusia itu yang panjang umurnya, baik amalnya. Terus dia ngomong, saya ingin panjang umur di dunia ini supaya saya banyak bisa berbuat baik. Kayak yang tadi, enteng aku punya mobil, mana suratnya? Ngaku tinggal di Roblong, mana suratnya? Ngaku tinggal di Poltangan, mana KTP-nya? Wah, ente ketika ditanya, betul ente ingin panjang umur untuk berbuat baik kepada Allah? Mana buktinya? Tidak usah nanya kepada orang, tidak usah ditanya oleh orang. Tanya diri ente sendiri. Oh, kemarin guru mengatakan panjang umur itu untuk taat kepada Allah. Saya ingin panjang umur untuk taat kepada Allah. Perlu pembuktian. Tanya pada diri sendiri. Ya Ahmad, apa yang sudah ente lakukan untuk Allah? Apa yang ente sudah lakukan untuk Rasulullah? Apa yang sudah kita lakukan untuk anak dan istri kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk keluarga kita? Gak usah jauh-jauh dulu. Tanya di situ aja. Gak usah nanya orang. Orang itu buat urusan ente. Kita aja. Nanti ada jawabannya dari Anda sendiri. Kalau kurang, kalau dia sadar, ya Allah, anak-anak akhirnya sembahyang anak kurang benar. Sunnah nggak ada, nggak pernah ngaji. Sama orang tua saya kurang sopan. Sama tetangga, sama saudara-saudara saya yang susah. Saya nggak pernah ingat masalah. Kan ini akan membangkitkan hal-hal lain di dalam dirinya. Pertanyaan-pertanyaan ini walaupun kepada dirinya pasti akan berbekas. Oh benar ya ini. Oh benar. Jadi kita tuh boleh nanya ya. Kalau lagi sendiri, kalau lagi ngobrol gini kita lupa, apalagi jamaah kalau sudah ngobrol, ini ketawa, lupa sudah. Lagi sendiri, bangun sebelum malam, sebelum subuh, bangun, terus sembahyang, berpikir sih. Sudah sampai di mana amal saya? Bagaimana tahajud saya? Bagaimana cara cari duit saya? Bagaimana cara pergaulan saya? Bagaimana saya dengan orang lain? Kalau dengan Allah udah ente Allah tahu. Ya? Itu perlu dipikirkan. Nanti akan timbul insya Allah sifat-sifat yang positif, yang bagus. Nggak seneng ngomongin orang, nggak seneng menghina orang, nggak seneng berbangga dengan turunan, berbangga dengan bapak, ibu bapak, kakek lah. Dia bakal lihat saya nih, yang terjun saya, yang berenang saya, yang tenggelam juga saya, bukan orang lain. Ketika kita punya persiapan ini semua, insya Allah kehidupannya bahagia di dunia, bahagia di kubur, bahagia di mahsyar. Ya, baik. Jadi kalau ada orang ngaku saya ingin panjang umur dan ingin untuk berbuat baik kepada Allah, buktikan. Mana buktinya? Minal a'malus salihah al-mugarribah ilallah,
Jadi dia ingin panjang umur untuk banyak amal supaya dekat kepada Allah. Tanya pertanyaan yang saya tadi ajukan untuk diri kita, itu akan membuat kita dekat kepada Allah. Kalau betul-betul. Baik. Fa in kana ma dzalika harisun 'alaiha wa mushammirun fiha. Buktinya kalau ente misalnya ingin masuk surga, kunci surga la ilaha illallah, udah. Tapi la ilaha illallah kan punya bawahannya. Ada salat, puasa, haji, zakat, akhlak, muamalah, kan itu embel-embelnya. Enggak hanya sekedar la ilaha illallah aja, betul. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nah. Tapi la ilaha illallah ini ada tentaranya kan? La ilaha illallah ini punya anggota kan? Yang satu dan yang lain berbeda, tergantung. Ya? Mungkin anak nggak bisa haji karena anak bukan orang kaya. Tapi dia bisa beramal yang lain. Mungkin dia tidak bisa qiyamul lail, dia bisa qiyamul lail. Begitulah, tatafawat, berbeda tuh antara satu dengan yang lainnya. Hendaknya buktikan oleh kita mana nih kebaikan kita nih. Untuk mengcover omongan ente, saya ingin panjang umur di dunia untuk banyak beramal kepada Allah. Kalau dia musyamir, ngaji. Begitu ada orang minta pertolongan, dia orang kaya, keluarin. Anaknya masukin pesantren. Masya Allah. Gak pernah mundur dari kebaikan. Banyak ada amal-amal gak usah disebutin satu-satu. Ya, Masya Allah. Kalau memang kelihatannya begitu, oh benar nih orang mau panjang umur, khairul ya. Dibuktikan dengan amalnya. Sholat gak pernah tinggal, puasa begitu juga. Sedekahnya Masya Allah, istighfarnya Masya Allah, hadir majelisnya Masya Allah, ngomongnya baik, pergaulannya baik, sopan santun kepada orang tua luar biasa, keluarganya begitu. Ini bukti. Oh ini benar nih. Ini benar nih orang betul-betul hidup di dunianya ingin mendapat ridha Allah, ingin beribadah kepada Allah. Tapi kalau cuma ngomong saja, wa mujaniban lima yushghilu anha min umuri dunya, dan dia jauh, enggak toh-tohan ke dunia, bukan anti dunia, enggak. Kita perlu dunia, bohong kalau enggak suka dunia. Bohong. Karena kita hidup di dunia ini perlu dunia. Kalau orang yang sudah tidak ada dunia di hatinya dia, itu nabi itu. Siddiqin. Kalau model-model kita pasti mikir belanja, mikir baju, mikir anak-anak dan seterusnya. Walaupun semuanya kita ini udah ditanggung sama Allah. Rezeki kita udah ditanggung oleh Allah SWT. Tapi kan ada caranya. Harus nyari, nggak langsung itu rezeki itu diambil dari gitu. Kan enggak. Ya. Nabi sendiri berdagang. Nyontohin kita tuh. Seandainya Nabi nggak dagang, emang Nabi udah miskin? Enggak. Nabi bisa orang jadi terkaya di dunia, enggak mikirin. Dunia tidak besar buat dia. Itu salah satu tandanya tuh. Ya. Nah, ketika dia amalnya baik, giat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dibuktikan nolong orang dan seterusnya. Tapi Allah nggak bilang ini benar asli ini, belum. Fahuwa bis-shadiqina asbah. Dia betul-betul seperti orang yang omongannya sama dengan perbuatannya. Bolehlah kita percaya, karena ini sama dengan orang yang shadiqin. Belum dicap tapi belum distempel dia shadiq, belum. Kalau begitu benar nih, seperti orang yang benar. Kenapa Habib Allah bilang bis-shadiqin, enggak bilang huwa bis-shadiq, huwa minas-shadiqin? Enggak. Dalam dunia ini bisa berubah. Ini hari ente khair, ini hari ente datang di sini, ini hari ente duduk di majangan sini. Bukan tidak mungkin besok ente di netlat, bukan tidak mungkin ente besok sahawi, bukan mungkin besok ente lain lagi urusannya. Bisa saja. Ya, makanya jaga nih taufik dari Allah. Ya, cinta-cinta ke majelis-majelis yang baik, duduk dengan orang-orang yang baik, jaga itu. Karena dia juga akan menjaga insyaallah hubungan ente dengan Allah Subhanahu. Nah, tapi kalau ada orang yang ngaku tadi, ya, wa in kana mutakasilan anha wa musawwifan fiha, anak kepengen di dunia ini banyak bersedekah, begitu dimintain bangunan nih, ada masjid ini, sabar dah, apalagi susah. Kalau sekali sih bersabarnya nggak apa-apa, tiap diminta bantuan nggak ada bantuannya. Tapi dia bisa pergi, bisa ke Amerika, tamasya ke Hong Kong, tamasya ke Jepang. Begitu dimintain aja, ada madrasah, anak yatim, ada perlu nih bangun masjid, susah keluarnya, kan bohong namanya saudara-saudara. Cinta akhiratnya mana cinta akhiratnya? Kalau cinta akhirat nggak mundur.
Hah? Nggak mundur. Orang-orang yang baik itu kalau Habib, bukan Habib deh, ya. Karena orang kan sekarang banyak yang nggak percaya Habib, terserah. Nggak percaya Habib nggak apa-apa, ya. Pak, ini ada apa namanya kalau yang sekian apa namanya? Proposal, ya. Orangnya baik nih yang datang, bukan tukang main-main. Kalau orang yang baik, oh ya, apa nih? Masjid. Di mana masjidnya? Oh, di Pasar Minggu. Baik. Coba saya lihat. Kalau orangnya baik nih, yang paling banyak kasih siapa? Kan ada tuh. Ini. Berapa dia ngasih? 50 juta. Tulis 200 juta. Jangan disebut nama saya. Orang-orang dulu kan begitu kerjaannya. Lebih gede tapi nggak mau tahu. Ini kadang-kadang 5 juta namanya di Amerika dikenang. Di bulan sudahkah 5 juta? Walaupun di akhir zaman katanya. Orang-orang yang baik itu, orang yang soleh mengatakan, sekarang karena susahnya orang banyak yang pelit, dia bilang sedekah dan umumkan di masjid, sedekah ente nggak apa-apa. Tapi kita jangan mengharap seperti itu. Ya, jangan. Kembali kepada yang sedang kita bicarakan, bahwa kalau dia ingin tinggal di dunia dekat kepada Allah, tapi malas amal, nanti aja. Bisa haji nih, duit banyak, nanti aja dah. Saya kepengen pergi ke Amerika dulu, mau lihat Amerika dulu. Nanti urusan di haji gampang, duitnya ada kok. Itu musawif namanya tuh, ya. Hadir pengajian, nanti dah hadir pengajian. Sekarang saya masih banyak sibuk di urusan dunia. Saya sibuk kerja. Gak begitu, saudara. Sibuk kerja silakan. Apa nggak punya waktu sama sekali untuk akhirat? Emangnya mati pengen nanyain? Ente pekerja, sibuk ya? Malaikat Israel kalau ada mau ambil nyawa kita, ente sibuk ya? Jadi bagaimana? Anda mau ambil dulu nyawa ente atau nanti? Oh ya ntar kalau proyek ini sudah selesai, bisa begitu? Gak usah yang ente bisa amalkan ini hari, amalkan. La tu'akhirul ghad ma yumkinuka an ta'malahul yawm. Jangan diakhirkan untuk besok yang ente bisa amal sekarang. Wah, dari rumah nih duit. Kalau kita ada 100 ribu. Ada orang perlu. 100 ribu ini. Anak kepengen kasih orang nggak mau 100 ribu. Ini duit 100 ribu ini. Ini tipuan setan nih. Lihat tipuan setan, pintarnya setan nih. Ada 100 ribu nih. Ini ada orang tahu susah, keluarganya ada yang sakit di rumah sakit, perlu bantuan. Dia ada 100 ribu. 100 ribu terlalu sedikit anak kasih dia. Lebih baik besok anak kasih dia 300 ribu. Ini salah, saudara. Jangan dikosongkan. Nggak usah 100 ribu, kasih 75 ribu, Anda sudah kasih. Besok belum tentu Anda ada. Belum tentu kita ada, saudara-saudara. Sayyidina Umar punya anak. Ya, insya Allah tidak salah cerita saya ini. Kebetulan waktu itu dia Amirul Mukminin. Menteri keuangannya Fulan, lupa namanya. Anaknya perlu duit. Anaknya perlu duit, minta. Bah, anak perlu uang nih. Kata abahnya, anak lagi nggak ada fulus sekarang. Ente pergi ke Menteri Keuangan, masakan gitu ya. Bilang, gaji anak yang untuk bulan depan, tolong dipotong, kasihkan anak-anak. Misalnya gajinya 500, kasih 200 buat anak saya. Assalamualaikum. Ahmad, abah kirim salam. Ente kan yang megang keuangan. Tolong kasih anak dari gaji abah yang untuk bulan depan separuh. 300 buat abah, 200 saya mau ambil karena ada perlu. Ini amanat dari abah. Bela, anak nggak mau kasih. Nggak mau ngasih ente. Sayyidina Umar nih. Nggak mau ngasih, tidak mau ngasih. Pulang. Laporin sama Sayyidina Umar. Nggak dikasih, bah. Bener, nggak dikasih. Ya. Sahabi. Ya kan? Tapi urusannya lain nih, ente lihat. Datengin. Cuk, ini anak-anak benar. Anak yang nyuruh kasih gaji anak untuk bulan depan, kemudian
200, 300 buat anak. Ya saya, ya Umar, kau bisa jamin hidup sampai bulan depan? Nangis Sayyidina Umar. Tuh ente. Ente mau ngambil uang ente yang untuk bulan depan, ente jamin anak bisa hidup untuk bulan depan? Kan ada tanggung jawab ini. Bisa jamin kau bisa hidup sampai bulan depan? Nangis Sayyidina Umar. Begitu orang, kalau orang ahli iman, saudara-saudara. Begitu pemikirannya. Jadi jangan diakhirkan, jangan. Itu tipuan setan tuh. Kalau hari ini cuma bisa ngasih sedikit, jangan kasih dulu. Tentu kalau ente ngasih lagi kan lebih hebat 2 kali. Tapi kalau sudah ini hari tidak kasih, besok belum tentu, saudara-saudara. Mungkin mati Anda. Padahal sudah ada jalan baik. Jangan diakhirkan sampai besok yang bisa kita kerjakan ini hari. Dalam segala hal. Ya. Yang muzwad misalnya, ya. Jangan diakhir-akhirkan. Lihat tangga sebelah janda cantik, molek, buru-buru, jangan sampai diambil orang. Nikah maksudnya. Kan ibadah itu. Yang belum nikah mau nikah, betul kan? Apa-apa, biar janda juga. Enggak dapat gadisnya, dapat jandanya. Emang enggak boleh? Nabi nikah sama janda kebanyakan. Cuma satu yang enggak Siti Aisyah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini jamaah kalau sudah soal jual ramai nanti. Jadi hadirin, semua perlu pembuktian. Anda ingin hidup dunia untuk berbuat baik, buktikan. Jangan nanti-nanti tuh, kayak tadi. Itu tipuan setan tuh, ya. Wa in kana mutakasilan anha musawfan fi a'mal amal salih, kalau dia malas-malasan untuk amal saleh, fa huwa minal kadzibin al muta'allilina bima la yughni anhu. Berarti dia bohong untuk pengakuannya. Ya, ngaku-ngaku saja. Lianna, sebabnya apa? Lianna man ahabba ayyabqa li ajli syai'. Sebab orang-orang yang menginginkan selalu dalam keadaan tersebut, seseorang yang selalu menginginkan dalam keadaan A, misalnya banyak tuh ya, segala macam. Jadi ada itu. Maksudnya ya, ingin ngaji, ingin ini segala macam nih. Wujida fi ghayatil hirs ala dhalika syai' makhafata ayyafutahu wa yuhalu bainahu wa bainahu. Orang yang senang ngaji, dia takut nggak bisa ke pengajian. Buru-buru dia datangnya. Kalau pengajian jam 7, jam setengah 7 dia udah datang. Itu bukti benar nih orang. Tapi kalau rupanya dia jam 7 pengajian, dia datangnya jam 9. Yeah. Bohong dong omongannya. Orang kalau senang kepada sesuatu, dia kejar terus. Itu betul. Ya, kita banyak kejar-kejar, cuma cinta aja, Bu. Kejar cinta, masya Allah, dikejar-kejar. Dunia dikejar-kejar. Tapi bagian pengajian biasa aja. So pengajian ini kan nggak ada yang apa? Nggak ada yang apa namanya? Meriksain. Ada yang periksa? Nggak ada. Urusan nanti dengan Allah, malaikat yang nyatet ini malaikat. Ya. Iman yang main. Jadi kalau dia nggak ada buktinya, nggak ada keinginannya untuk melakukan perbuatan yang baik, itu bohong. Kalau dia benar cinta kepada kebaikan, dia takut ketinggalan itu kebaikan. Ya, selalu dia jaga. Jangan sampai ada yang mencegah dia dari perbuatan tersebut. Siyama wal amalu sholih yumkinu illa fi dunya. Kenapa saudara amal soleh ini, kalau Anda akhir-akhirkan, amal soleh ini kan berhubungan dengan umur. Orang kalau beramal perlu umur. Kenapa orang kalau beramal perlu umur? Emangnya orang mati bisa amal? Tidak bisa. Amal ini adanya waktu kita hidup di dunia. Di akhirat nggak bisa amal. Udah mati nggak bisa amal. Udah mati misalnya ente, misal masalah nih. Ini udah mati orang ini. Orang baik. Begitu ente lagi bacain, bangun. Kira-kira lari nggak tuh orang? Lari. Udah mati nggak bisa bangun, kan aneh. Nggak salah misalnya dia lari, nggak salah. Walaupun mungkin ada mati suri, nggak salah. Saya punya teman pernah begitu. Lagi ngaji di depan mayat, Bib. Yasin, wal Quran, bangun nanti. Lari, kenceng-kenceng. Dilihatin lagi, datanya masih itu mati suri itu. Setelah berapa bulan, berapa tahun baru meninggal. Tapi kan yang begini kan jarang. Sekarang amal-amal soleh ini memang kapan dikerjainnya?
perlu umur, ya kan? Ente bisa sedekah, bisa ngaji, bisa ini, kan ada umur. Umur itu di dalamnya ada kesehatan, ada taufik, ada agama, ada iman. Dalam umur. Begitu mati selesai, ditarik dari peredaran, nggak ada apa-apanya ente. Paling nungguin yang ngasih. Syukur kalau anaknya baik, langsung sering ngasih. Kalau anaknya nggak baik, ente ngantri, itu dapat kebaikan. Tumalar walidina walidikum amatina wamatikum pagi. Aduh, ente ambil, berebut. Kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT turunan yang soleh, sering memberikan kepada dia, langsung dia terima. Kalau muslimin, muslimat, mukminin, ente dapat ya itu muslimin, muslimat. Tapi kan berebut. Ya. Baik. Ketahuilah kalau Anda akan mengakhirkan amal, ente perlu ingat, amal perlu umur di dunia ini, dan umur tidak selalu bersama dengan kita. Kita tidak punya kekuasaan atas umur, Allah yang punya. Pekerjaan baik hanya bisa kita lakukan di dunia. Pikirin tuh. Oh benar juga ya. Anak kalau akhir-akhir kan nih, anak mau sedekah, nanti aja seminggu lagi. Kalau sampai seminggu lagi, kalau enggak mati, nggak ada. Jadi warisan tuh anak. Ya Red, kalau warisan bagus, kalau berantem anak-anaknya repot lah. Nah ini dunia sudah. Ini dunia. Dunia bukan tempat amal. Jadi Anda harus ingat, wala yutasawwaru wujuduhu fi ghairiha, albatta nggak mungkin amal soleh ini dilakukan setelah dia keluar dari dunia, nggak mungkin. Sama sekali, nggak mungkin. Mau sholat, oke lah itu ada karamah, orang-orang bisa sholat di dalam kuburnya, ya kan? Nggak semuanya. Karamah dari Allah SWT. Li'annal akhirata daru jazain wa laysat bidar amal, karena akhirat itu tempat pembalasan bukan tempat amal. Sayyidina Ali mengatakan i'malu fi darin la jazaa lahu li darin la amalalah. Atau kama qala, hai manusia, beramallah engkau di satu tempat yang di mana tempat itu belum ada balasan. Untuk satu tempat nanti kamu tidak bisa amal dan ada balasan. Maksudnya apa? Untuk akhirat. Mumpung di dunia ini ente, wah, ya, buru-buru amal. Mau haji jangan diakhirkan, mau sedekah jangan diakhirkan, mau berbuat baik jangan diakhirkan, mau ziarah ibu abah jangan diakhirkan, mau salaman sama ibu abah jangan diakhirkan. Mau silaturahmi kepada saudara kita, jangan diakhirkan. Ente kalau sudah mati, nggak bisa itu. Mumpung masih hidup nih, gunakan hidup kita untuk beramal soleh. Makanya Nabi mengatakan, khairun nas, sebaik-baiknya orang itu, man tala umruh, panjang umurnya, baik amalnya. Siapa yang baik amalnya? Selalu buru-buru kalau mau beramal. Ada biar. Iltanim fil faraghi fadla ruku'in fa'asa an yakuna mautuka baghtah kam sahihin ra'aitahu min ghairi subbin dhahabat nafsu sahihatu faltah. Buru amal soleh. Iltanim, kalau ente punya waktu nih di masjid, pengajian belum, salat sudah, guru belum datang, ente gunakan nih, jangan ngobrol nggak karuan, sembahyang sunnah, haji, zikir, istighfar, gunakan buru-buru tuh amal kita. Kita banyak ketinggalan, saudara, nggak berasa ketinggalan itu. Kalau ketinggalan dunia kita berasa, rugi berasa, dagang gagal berasa, ribut dengan orang berasa. Tapi yang ribut dengan Allah, kurang ajar kepada Allah, nggak ada amalan untuk akhirat. Untuk akhirat, ente nggak ribut. Ente masih berpikir, ada besok. Emang punya ente itu besok? Punya kita tuh besok? Ini hari kita bertemu, minggu depan belum tentu, mudah-mudahan panjang umur ya, kalau untuk Pak, belum tentu. Kenapa kita pakai yang belum tentu, yang tentu aja ini sekarang. Jadi kalau ada kesempatan, bismillah berbuat baik. Lu banyak berbuat baik. Kalau nggak bisa apa-apa, ngomong baik. Itu ganjaran. Al-kalimatut thayyibah, itu ganjaran, saudara. Saudara, ada orang datang, Pak, maaf ya Pak, oh iya, kenapa Pak? Saya mau tanya rumah si Fulan. Nggak pakai modal kan ini? Ada orang yang nggak mau nunjukin, saudara.
Ini kelihatan orang baik, kenapa nanya benar-benar. Kasih tahu, oh rumah si lihat, ini rumahnya. Belok kiri, ke sana kiri. Tahu nggak ada? Nggak, ayo saya antar. Berapa tuh harganya? Besar. Orang buta mau jalan, tuntun. Wah, ada. Dan amal-amal yang lain. Jangan dinain. Begitu kita sempat, tabrak tuh amal soleh. Kenapa saudara? Kenapa tuh amal soleh mesti ditabrak, mesti buru-buru? Kenapa? Kam sahihin ra'aitahu min ghairi sugbin. Betapa banyak orang gak punya sakit. La bludruk, wala stroke, wala jantung, wala hati, wala kencing manis, wala kencing pahit. Lagi duduk, plak, mati. Emang bilang mati? Kam sahihin ra'aitahu min ghairi sugbin. Dhahabat nafsu sahihatu faltah. Kenapa banyak orang yang sehat afiat mati tiba-tiba. Itu yang harus pikirkan. Oh, ini terjadi sama si fulan, bisa terjadi kepada saya karena itu manusia, saya manusia. Bisa nggak kejadian? Bisa. Makanya jangan diakhir-akhirkan kalau ente bisa. Mengaji jangan diakhir-akhirkan. Pengajian kan banyak. Di sini ada pengajian, di rumah Habib Alwi itu ada pengajian, di tempatnya Habib Ahmad Abdul Qadir Atas ada pengajian. Di mana lagi? Banyak di Al-Hawi ada pengajian. Anda bisa milih. Yang pengajian ente yang ente datang. Yang pengajian ente pilih tergantung pilihan ente. Dikerjain ente dapat, tidak dikerjain, waalaikumsalam. Saya majelis tetap berlalu, ente nggak dapat apa-apa. Ingat itu. Ini untuk saya dan saudara yang sudah tua, apalagi yang masih muda pun begitu, buru-buru. Ya, aduh, 7 menit. Baik. Hadirin, buru-buru ya, jangan diakhir-akhirkan. Supaya kita tidak ketinggalan, supaya kita tidak ada hal lagi. Tadinya bisa ngaji, udah ada urusan lagi, nggak bisa. Ada urusan. Yang mumpung nggak ada urusan, lenggang, besok kerja. Baik, karena ini, karena kita harus ingat, dunia tempat amal, akhirat tempat balasan, dan itu semua pasti kita dapatkan. Semua pasti kita dapatkan. Kata Habib Allah haddad fatafakar fi dzalika jiddan. Ya. Di anna al-akhirata daru jazain wa laysat bidair amal. Karena akhirat itu bukan tempat amal, tempat balasan. Fatafakar fi dzalika jiddan asallahu ayyan fa'aka bihi. Pikirkan oleh kamu tuh. Iya ya. Di akhirat kan bisa apa? Di kubur emang bisa apa? Enggak bisa. Di akhirat enggak bisa. Di dunia ini sekarang. Terserah amal. Jangan pernah menganggap satu amal itu jelek. Jangan pernah amalan baik sedikit, dianggap sedikit. Jangan. Kita nggak paham amal kita yang diterima oleh Allah yang mana, yang sedikit atau yang banyak. Yang penting amal. Yang penting amal, bukan banyak dan sedikitnya. Ya. Wasta'in billah wasbir. Kita tolong sama Allah dan sabar. Loh, kenapa beliau mengatakan wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, jangan sombong. Ente bisa hadir pengajian, jangan sombong, jangan. Nikmat ini bisa diambil kalau sombong kayak iblis. Iblis tuh paling besar kepala malaikat dulu, sombong, habis. Sombong, wasbir, sabar. Kenapa? Biasanya yang baik-baik itu ujiannya banyak, kagak enak. Emang enak duduk di sini nih, guru ngomong, gini, kadang-kadang kena kita sendiri. Kadang-kadang kita lagi punya masalah. Emang enak? Kagak enak, saudara. Sabar. Biar enak. Man sabar dhafar. Siapa yang sabar bakal berhasil. Ya. As-sabru murrun kas-sibri. Lakinna awaqibahu ahla minal asali. Sabar itu pahit, lebih pahit dari jadam. Tapi hasilnya nanti lebih manis dari madu. Sabar kita ibadah, sabar kita ngaji, sabar dimarahin guru, sabar dimarahi orang tua, sabar dimarahin kakak, adik, tapi dalam keadaan benar kita emang salah. Sabar. Jangan marah. Capeknya nuntut ilmu, mesti sabar. Capeknya nyari rezeki, mesti sabar. Semua mesti sabar di dunia. Kalau ente mau enak semua, nanti di surga. Surga kan punya kunci. Kuncinya la ilaha illallah. La ilaha illallah punya wadhifah, ada kerjaannya la ilaha illallah, enggak la ilaha illallah aja. Buktikan la ilaha illallah ente apa? Salat benar, ngaji benar, puasa benar, ngomong benar, akhlak benar, perilaku kita bagus, terkontrol. Ini.
Ya. Wajahid wa syamir, rajin. Syamir. Angkat tangan, maksudnya itu kita betul-betul harus rajin. Lawan tuh. Ya. Sebab biasanya baru jam sekian nanti. Belum waktunya. Nanti akhirnya habis. Tinggalan sama sekali itu. Jangan pakai begitu. Ya. Kalau kita bisa bismillah. Wa badir bil a'malus salihah min qabli alla tajida ilaihi sabilan. Berlombalah untuk beramal soleh sebelum nanti enggak ada jalan nanti untuk situ. Udah sakit. Kita lihat kan ikhwanana sebagian sebelum sakit dia datang ngaji, datang itu. Tapi begitulah. Tarik ulur. Begitu sakit, kita kunjungin, ya Allah, anak nggak bisa sekarang ya, anak sudah sakit. Ya bulan, waktu sehat Vien. Vien waktu sehat. Anak ingin sekarang sedekah ini, tapi sekarang anak udah nggak punya. Waktu ente kaya. Apa cuma itu omongan? Ente bisa berdalil kepada Allah, ya Rob, anak dulu waktu kaya pengen bersedekah, tapi keburu mesin, jadi saya nggak bisa sedekah. Tulis, ya Allah, saya ahli sedekah. Emangnya apaan? Enak bener begitu. Bisa sudah. Ayo amal, ya. Jangan melihat besar dan kecilnya. Penting amal. Anda punya nama sudah. Punya tanda, punya cap, ya, karena sudah beramal. Soal besar dan kecil itu urusan antara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum dalam amal. Sebelum kita nanti ada halangan. Waqtanim fushatal muhal min qabli yafja'akal ajal. Pergunakan kesempatan-kesempatan yang ada sebelum datang kecepatan ajal. Gunakan kesempatan-kesempatan kemudahan-kemudahan dari Allah sebelum datang kecepatan ajal. Habis kalau sudah datang ajal. Ini kan kita kasih tempo nih. Umur. Kalau sudah datang ajal, assalamualaikum. Selesai. Sebelum itu mumpung kita masih dikasih kesempatan nih. Haji, alhamdulillah. Ya, bisa istiqomah. Salat jamaah di masjid, alhamdulillah. Sedekah enggak ketinggalan. Amal-amal yang baik kita enggak ketinggalan. Syukur kepada Allah. Kita minta dah, ya Rob, mudah-mudahan istiqomah. Urzuqna taqwa wal istiqomah. Ya. Di dalam hadis lain, saudara, fa innaka gharadun lil afat, karena kita ini semua dituju, yang menuju kepada kita ini bahaya-bahaya semua. Hadaf tujuannya bisa bala, bisa sakit, mati, apalagi udah pasti datang. Ngomong itu belum ada, kita masih bisa. Bismillah. Ya. Ngomong kita masih dunia. Baik. Badannya. Ada sabda Nabi Muhammad SAW. Aduh, kamu lagi. 2 menit. Dapat sedikit ya. Badiru bil a'malis salihat. Fasakatakunu fitanun kabirun kagita'il lail. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Buru-buru kalian beramal soleh karena akan datang satu waktu pagi orang Islam, sore kafir. Sore Islam, pagi kafir. Dijual agamanya karena dunia. Udah ada nggak sekarang? Udah ada belum? Ayo hati-hati saudara. Jangan sampai seperti itu. Jaga nih iman kita nih. Nabi udah mengatakan gitu, pagi Islam, sore. Mungkin dia ngomong, saya sudah keluar murtad. Enggak, perbuatannya. Karena dunia, dia lupa kepada Allah. Sudah ngelewatin dairatul iman. Jadi kafir dia nggak berasa. Berapa banyak orang yang karena omongannya jadi kafir? Berapa banyak orang yang ngomong dosanya luar biasa dia nggak paham karena kebodohannya? Berapa banyak? Berapa banyak orang yang menuduh orang begini, orang nggak ada apa-apa itu orang. Dan kita pasti mati, semua ada perhitungan. Mari kita perhitungkan diri kita sendiri sebelum diperhitungkan. Perhitungkan diri kita sendiri. Perhitungkan amal kita, perhitungkan perbuatan kita sebelum nanti diperhitungkan oleh Allah. Yang pasti adil. Perhitungkan dulu sekarang. Ya, kita masih bisa 1 dibalas 10, 10 dibalas 700 oleh Allah di dunia ini tempatnya. Ayo berhitung. Seperti Anda menghitung tutup buku di akhir tahun, limadza matuhasibun anfusakum fi amalikum. Kenapa kita enggak ngitung untuk amal-amal kita, Tidak hidup kita?
yang pasti akan ditutup hidup kita ini. Dan perlu kepada amal-amal yang baik. Mari hitung kita dulu, ya. Nah, karena hitung biasanya kalau kita ngitung jam itu satu menit, 1 jam itu 60 menit. Kayak ngaji, udah pas waktunya, ya mesti berhenti. Hitungannya habis. Ya sudah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan saudara-saudara, ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Doakan orang-orang yang baik nih, Habib Ali buka pintu, buka masjid, bikin pengajian, dukung sama kita. Jangan sudah tidak mendukung, sudah tidak datang, ngatain lagi. La ilaha illallah. Jangan. Lebih baik diam dah kalau itu udah nggak datang. Jangan ngomong. Ini ada orang nggak hadir, nggak datang, nggak dukung, ngomongin. Jangan, saudara. Ayo hitung diri kita mendingan jangan ngikutin orang. Ya, ayo hitung diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik, hidayah, inayah kepada kita, bertakwa dan istiqomah dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat di dunia, selamat di barzakh, selamat di akhirat dan masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzal afu, kurang lebih mohon maaf.